uh, bahasa yang digunakan Al-Quran itu ketika menggunakan redaksi in hadani la sahirani, ternyata itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, maksudnya bahasa Arab yang di Jazirah Arab. Ternyata itu adalah bahasa yang resmi digunakan oleh Firaun dan dan Musa pada masa itu. Ini tidak ditemukan di tafsir-tafsir sebelumnya karena memang ini kajiannya adalah kajian bahasa. Jadi Al-Quran dengan pendekatan ilmu lisaniyat. Nah, dan alhamdulillah betul-betul kalau di pondok pesantren tidak ditemukan konsep ini dan pemahaman seperti ini. Syekh Fadil As-Samurai, beliau dianggap sebagai orang yang paling kompeten dalam nahul Qurani. Beliau menjelaskan seperti itu dan alhamdulillah Al-Quranul Karim itu dipahami dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan ternyata yang selama ini menjadi permasalahan dianggap masalah dalam kaidah nahwu, tata gramatikal nahwu, itu bisa terpecahkan setelah berkembangnya ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Jadi mungkin saja sekarang ini ada beberapa permasalahan yang belum ditemukan jawabannya karena memang ilmu kita masih terbatas di sini. Itulah kenapa kita perlu yang namanya kajian ilmiah dari semua aspek. Bahkan Al-Quran termasuk sesuatu yang perlu dikaji lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi karena masih terlalu banyak rahasia-rahasia yang belum terbongkar. Ini Tuhan, kutiba alaikumul qital. Bimana? Masa Allah kalian permasalahkan, Al-Quran kalian permasalahkan, itu maksudnya bagaimana? Copot peci ini Ustadz Ibnu Syihab udah kalau ngobrol kayak gini. Itu sesama muslimmu aja angkat kopiah loh. Angkat peci dia udah. Angkat kopiah Ustadz Ibnu Syihab itu. Nah, maksudnya coba rasionalisasikan aja supaya Abang Ramadan ini paham. Coba, ya. Tidak usah bercerita, saya ini paham. Saya paham dari kalian. Coba, kalau misalnya Bang Ramadan paham, kalau kalian terjemahin apa yang saya katakan tadi. Dengar dulu. Kalau kalian memposisikan ayat, tanya dulu. Coba. Nah, tanya dulu ayat posisi ayatnya seperti ini. Kita kaji seperti apa? Hadis. Bukan maksudnya ayatnya begini terus kita pakai pendapat kita sendiri, tidak boleh. Begini Mas Ramadan, ini diskusi ini kita menukarkan pikiran-pikiran yang kritis, jadi kita tidak membatasi argumen seseorang. Kalau Anda ingin mencari pencerahan atau cari ilmu, maka coba dengar dulu argumen seseorang. Kalau Anda ingin membantah, ya setelah mereka menjelaskan pemikiran mereka. Bukan begitu, Bang. Bukan. Al-Quran ini bukan hak seseorang untuk melarang pembacanya untuk bisa berpikir kritis terhadap apa yang... Saya belum selesai sebenarnya ini. Bukan masalah Al-Quran itu tidak bisa apa, Bang. Cuman, betul. Abang paham apa tidak nih? Abang bicara dari tadi. Boleh nggak saya selesaikan dulu Bang Ramadan? Belum selesai loh saya. Sebenarnya begini ya. Tidak perlu diselesaikan. Kalau bicara narasumbernya salah itu berarti tidak usah diselesaikan. Begini. Kocak itu. Kan begini, boleh nggak saya tunjukkan kesalahannya dulu? Begini Bang Ramadan ya. Biar nggak hoax gitu. Jadi sepanjang pembicaraan kita panjang ya. Panjang Anda mengkritis Quran. Quran sudah jelas dengan sholat itu seyogyanya bisa mencegah perbuatan maksiat dan mungkar. Artinya dengan sholat itu mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu ajaran Quran. Adapun nanti setelah sholat ini menghasilkan sesuatu yang tidak baik, ini bukan salah ajaran. Ajarannya harapannya adalah itu. Anda kritik di mana? Quran mencegah itu. Nah, ini saya tunjukkan kritiknya Al-Quran. Makanya saya mau selesaikan. Iya, saya melakukan anti hipotesis Anda ya. Iya. Ketika Anda melaksanakan hipotesa pula hipotesa terhadap ayat tadi, saya keluarkan anti hipotesisnya. Ketika Anda mengatakan Quran perlu dikoreksi, misalnya di ayat ini Anda katakan Quran itu dengan sholat mengharapkan orang bisa jauh dari perbuatan mungkar dan maksiat. Nah,
Quran ini sudah ngajarin seperti itu ini, bunyi. Kemudian muncul kok pada realitinya tidak demikian. Ini bukan salah ajaran, mau ajarannya mencegah kok. Kemudian baik, ini kan timbul satu pertanyaan juga, mungkin ini pertanyaan konyol sih bagi Pak Ustadz. Jadi begini kan, jadi rujukan kita ini kan Al-Quran ini kan sebagai pedoman untuk bagaimana kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita umat Islam. Nah, lalu kemudian ada bantahan-bantahan lagi dari perspektif Bang CPI, dari segala macam ini. Lalu apa yang kemudian kita harus taati daripada apa namanya Al-Quran itu sendiri? Sedangkan hari ini sampai hari ini, nah dari dulu sampai hari ini yang kita jalankan itu Iqra. Bacalah, kita membaca isi Al-Quran itu, lalu kemudian kita itu menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Lalu bagaimana tanggapannya seperti itu? Boleh nggak abang aku? ya, Iqra itu kan bahasa makna singkatnya membaca. Apakah dari kata ro'a? Apakah ro'a itu harus hanya dengan mata yang membaca? Ro'a, Iqra kok dari kata ro'a? Nanti kaitannya dengan ayat-ayat yang lain tentang tadabur juga. Ya. Kita diperintahkan untuk bertadabur di sana kan seperti itu. Ya. Kaitannya dengan ro'a lah ya kan. Berarti ro'a itu kalau ro'a ini, ro'a fil manam, ro'a itu banyak, ro'a ini. Dalam belajar ilmu nahu ini. Jadi kalau kata Iqra, apakah itu Iqra itu harus berarti baca? Nah ini yang harus kita beri pengertian, membaca dengan matanya, kan bukan seperti itu juga. Seperti seorang maling membaca keadaan, misalnya kan bisa ya. Artinya kita harus di pengertian ini yang harus kita tanamkan. Qurannya tidak salah, tetapi mengambil satu makna tanpa salah fatal Quran, salah fatal. Saya bisa selesaikan nggak host nanti? Itu, Bang. Ada yang bantah juga ini Bang, yang menjadi problemnya ini. Nah, sedangkan kita itu menjalankan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sampai hari ini. Kenapa harus ada bantahan seperti itu? Begitu loh yang menjadi masalahnya. Ini akan apa ini? Yang saya sampaikan di dalam mengambil makna Quran itu mau versi mana? Karena versi terjemaah, saya kasih contoh saja ya, versi terjemaah ini kemudian menjadi salah. Ini salah Quran apa salah terjemaah? Salah Quran Bang, salah Quran. Aku buktikan gramatika bahasa Arabnya, Quran yang salah. Saya buktikan itu. Seperti kalimat yukhadi'unallah itu bermakna mereka hendak menipu Allah. Jadi kata yukhadi'un itu bermakna penipuan. Jangan bilang tapi di dalam yang ayat salah. lain, sebentar. Tapi dalam ayat lain itu kalimat makar itu dimaknai sebagai tipu daya juga. Yang benar makar itu yang yukhadi'unallaha atau yang ini kan pemaknaan kita yang salah karena mengikuti terjemahan depak. Makar dimaknai tipu daya padahal seharusnya tipu daya adalah yukhadi'. Kan begitu. Nah ini yang harus kita jelaskan sehingga Allah itu bertipu daya di mana? Enggak, Al-Qur'annya yang salah. Qur'annya yang salah, Qur'annya. Qur'an yang salah. Bukan terjemahan. Jadi di sini ketimbullah pengambilan ajaran karena tidak fahamnya, hanya memanai secara leksikal. Bisa dimaknai leksikalnya seperti itu, sebuah rencana itu bisa baik dan bisa buruk, tapi ada makna rasionalnya karena setiap kata ayyasa'a di dalam Al-Quran selalu baik, berbeda dengan kata bi'izni. Bi'izni bisa ditempatkan pada hal yang baik dan tidak baik. Misalnya ketika di dalam surat Al-Maidah 110 kan tahruju mauta bi'izni, ada kalimat wa mahum bidzarina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Kata bi'izni itu bisa pada kebaikan dan bisa pada keburukan, tapi kalimat ayyasa'a itu selalu kepada kebaikan di dalam Quran. Nah, kenapa makar itu dimaknai sebagai rencana buruk? Enggak, ini kan harus dikasih paham. Ya, apakah salah Quran? Apakah salah pemaknaan? Salah Quran. GPI ternyata GPI tidak paham Quran. Ayo, kamu tes hafalanku Kak 30 juz, mau nggak sampai mencret kita? Hah? Ternyata di situ yang saya lihat. Iya. Itu kan? Oke. Qurannya sudah jelas dengan sholat itu mencegah perbuatan maksiat. Quran salah. Lalu muncul ada orang sholat tidak mencegah, itu salah siapa? Siapa yang salah? Quran yang salah, Quran. Berarti Quran. bapak kamu yang salah cerita kamu. Qurannya sudah mencegah. Boleh nggak saya buktikan dulu argumen saya? Boleh nggak? Coba kita dengarkan dulu apa yang buktikan dengan cara apa?
Ya dengan Al-Quran juga lah. Cara munafik begitu. Tuhan, sebentar. Nah, Boleh. Al-Quran nah, sudah jelas, ini kenapa kamu coba bilang kita salah? lihat. Yang salah itu bapak kamu, Coba tidak kita ajar kamu lihat. begitu. Aku izin host Betul, ya. betul, Bang Ramdan. Oke, tertibkan dulu, Bang Ramdan. Nah, coba kita langsung monitor aja. Coba kita lihat apa yang menjadi penjelasan Bang CPI. Ya, saya kasih beberapa Lanjut. contoh. Yang pertama tadi saya jelaskan dulu ya, dari susunan gramatikanya dulu. Pertama, saya ambil contoh tadi Al-Anbiya ayat 91 dengan At-Tahrim ayat 12. Susunan kalimat yang sama, misalkan wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Itu di Al-Anbiya 91 menggunakan kata fiha. Nah, di At-Tahrim ayat 12 susunan kalimatnya juga sama. Ini isim mausul ini. Ya, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi. Tadi di sana Maryam itu di Al-Anbiya 91 itu muannas karena rojiknya kepada isim mausul, artinya dia itu adalah feminim. Sedangkan ketika di At-Tahrim ayat 12 susunan kalimat yang sama tetapi domirnya berubah menjadi maskulin atau muzakkar. Itu satu yang pertama. Makanya saya bilang saya kritik Al-Qur'annya langsung. Karena kalau sudah sumbernya salah akan salah semua. Yang kedua, ya, Al-Qur'an itu tadi saya kata Bang Remuk tadi Al-Qur'an itu petunjuk. Oke, dia mengutip surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ternyata ada beberapa ayat yang nggak bisa jadi petunjuk karena cuma yang berfirman yang tahu. Contoh Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-7. Posisi ayatnya bagian tengah tuh, ya. Bunyinya apa? La ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ada beberapa ayat yang tidak bisa menjadi petunjuk karena takwilnya cuma Tuhan yang tahu, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Gitu loh. Makanya saya bilang permisi Prof Cakra, saya bilang bahwa bukan kesalahan dalam memahami Al-Qur'an, tapi memang Al-Qur'annya yang salah. Kalau ada yang tidak terima argumentasi saya, silakan dibantah lewat ilmu gramatika bahasa Arab. Kalau perlu debat sama aku bahasa Arab 3 jam sampai muntah-muntah. Oke, lanjut. Maknanya Al-Quran itu bukan siapa yang jago bahasa Arab. Jadi Kamu paham ya di tidak? ayat itu sudah dibacakan bahwa yang tahu itu Allah dan orang-orang yang Kamu berilmu. cuma berani di live saja. Kalau Bukan kata ayat Muhammad itu, berani. itu ayat yang Dan itu tidak dapat wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha. Menggunakan akal ulul Satu-satu dulu. begitu. Nah, di ayat itu bukan hanya Allah, tetapi orang-orang yang dalam pengetahuannya juga. Kenapa? Wala ta'fu bihi ilmu ila sam'a wal basara wal fu'a. Begitu. Jadi ketika apa sih ayat mutasyabihat? Quran itu ada. Kenapa disebut kalau Quran itu hudalinas, tapi kalau kitab itu hudalil mutakin atau libani Israel. Kalau disebut Quran, disebut Injil, Taurat itu libani hudalinas. Pada surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 34, kalau nggak salah, ayat 3 dan ayat 4. Itu kalimat bahwa inna anjala alaika Taurat wal Injil. Salah, nggak gitu bunyinya. Nggak begitu bunyi ayatnya. Kok penghafal Quran, kok baca ayat di depan penghafal Quran. Nggak gitu bunyinya. Sebentar, host. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Oh, di depan hafiz Quran kok baca belepotan kayak gitu, salah lagi. Betul. Yang benar betul, kau. Jadi Lanjut. Oke, Memang host. bodoh salah. Slow Bang CPI, sebentar. diluruskan aja Bang CPI. Ya, membakti hudalinas kan begitu. Jadi Halo, host. Sebentar ya. mengkoblikum hudalinas. Jadi sebelumnya itu sebagai kenapa? Kalau Quran itu sebagai hudalinas, dalam ayat yang lain yang disampaikan bahwa ayat-ayat yang mutasyabihat itu apa? Di dalam ayat sholat dulu, jangan turun. Ayat yang diulang-ulang oleh Allah diterangkan dengan merujuk kepada ayat-ayat yang lain, ya. Jadi kalimat itu selalu diulang-ulang. Kenapa? Karena tidak bisa dimaknai secara langsung. Ayat ini sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya kepada ini berkaitan tentang keilmuan yang lain. Tetapi kalau hudalil mutakin kitab, itu apa kitab?
Kitab itu ketetapan karena ada kitab Maukota, kitab Mu'ajjala, ya, kutiba alaikumusiyam dan lain sebagainya. Kitab itu adalah ketetapan-ketetapan. Ini hanya diimani oleh orang-orang yang takwa atau di Bani Israel yang ada kaitan dengan perjanjian. Nah, berkaitan dengan keilmuan-keilmuan yang lain, ini Quran menjadi petunjuk. Apakah benar atau salah? Benar, misalnya. Saya kasih contoh. Di Quran ya, bukan sebagai kitab, sebagai Quran. Ada kalimat inna khalaqtul Subhanalladzi khalaqas samawati wal ard fi sittatin ayyam misalnya ya. Ada 7 periode penciptaan alam. Ini bisa dipelajari oleh seluruh manusia. Juga tentang khalaqal insan min salsal kal fakhor, ya. Ini pengetahuan kepada manusia. Bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dari min salsal, ya, karbon misalnya, atau seperti tanah yang terbakar tembikar misalnya, seperti karbon, nah, tin, zat lemas atau hidrogen dan lain sebagainya, atau hamain, lumpur hitam atau nitrogen. Itu bisa dipelajari oleh manusia secara umum. Ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak sekolah. Gitulah. Maka Quran itu hanya tahu kecuali orang-orang yang berilmu, yang dalam ilmunya. Kalau enggak ngerti yang ini begini. Karena ini sebagai hudalinas, ayat-ayat mutasyabihat yang perlu pendalaman. Tapi kalau tentang dalikal kitab, ketetapan itu bisa menjadi haram babi menurut orang Islam. Biar siapa saja mau bodoh mau enggak tahu itu haram. Jelas kitab itu ketetapan. Kitab itu ketetapan. Kenapa? Karena ada kitab Maukota, ketetapan tentang waktu, ya kan? Kutiba alaikumusiyam, ketetapan. Arti kitab itu artinya ketetapan. Ini muhkam, bisa dipahami oleh orang bodoh, begitu disampaikan dia tahu. Tapi yang mutasyabihat ini Allah dan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena nggak tahu apa itu sol-sol, fakhor, tin, hamain, ya, zat apa, karbon, nitrogen, oksigen, kandungan pada pembentuk manusia, fisik, kumpulan partikel-partikel yang memadat menjadi benda padat menjadi manusia, ini perlu pendalaman. Malah ngomong partikel. Kalau disampaikan kepada orang awam ya tidak tahu lah. Aduh, kultum. Karena ini Quran itu hudalinas, ayat-ayat yang mutasyabihat, tidak tahu kepada orang bodoh, nggak sekolah, nggak ngerti, Pak, yang kayak gini. Oke. Paham ya? Saya bisa membantah itu dengan sangat enteng gitu loh. Oke, lanjut. Apa boleh saya bicara? Saya orang Aceh. Lanjut dulu, host. Saya jadikan moderator Bang CPI. Saya mau habiskan asap dulu sebentar. Bang Saya CPI, sedikit saya ini jadikan tadi belum bakar ini, dijawab Bang. ini. Kurban bakaran ini. Lanjutlah. Saya juga mau bagi Ini ada yang belum kurban dijawab bakaran. ini tadi terkait wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha. Yang satunya tuh wa Maria binata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi. Itu belum terjawab itu. Oke, jadi dalam memahami Enggak, mungkin Ramadan bisa menjawab itu, Ramadan. kalimat itu harus melalui 4 aspek yang harus dikuasai, bukan hanya makna leksikal. Ya udah, aspek Bukan apa? makna Kau Yang rasional. tertulis, Saya ini yang jelaskan. tertulis. Ya, saya Kau jelaskan. ceritakan sama saya aspek apa Berarti untuk satu memahami kalimat 2 itu ayat yang tidak- kontradiksi kalimatnya itu. Cepat. Oke, saya jelaskan. Nah, jangan sok kalimat tahu itu lagi kau tidak ya, bisa awas kau. dipahami dengan satu aspek. Misalnya hanya memahami dalam hanya satu aspek leksikal, tapi juga harus melibatkan makna rasional, makna sinkronis dan Ya diakronis. udah, makna rasionalnya, Oke. makna kulturalnya Kalau di gimana? situ kenapa kepada Maryam ada 2 kalimat, yang satu mu'annas satu muzakkar? Karena berkaitan juga di dalam ayat-ayat. Apakah roh itu ditiupkan kepada siapa? Wa idza samaituhu wa nafatu mir ruhi. Apa itu roh? Kenapa ditiupkan? Di dalam tubuh Maryam itu ada siapa? Jadi kalau yang di Yang alam kayak 91 ke siapa, gini. di atas Jadi 12 kayak- ke siapa? Coba. Sebentar, Itu susunan sebentar. kalimatnya sama loh. Jangan kau Begini. bilang nggak hafal Alfiya Ibnu Oke, Malik. oke. kau. Ini saya jelaskan ya. Wa idza sawaituhu wa nafatu mir ruh. Ya. Itu roh ini sudah ditiupkan kalau yang untuk Maryam. Ya. Wa idza sawaituhu wa nafatu mir ruh. Kepada Maryam apakah seperti itu? Iya. Sama pada kita.
Kau lari ke ayat lain, saya berbicara Al-Anbiya 91 dengan Makanya ada At-Tahrim makna 12. rasional, Pak. Ada makna leksikal, Kau rasional. pakai bicara rasional, simbolis, dan kaidah mantik diakronis. apa yang kau pakai? Coba, Waduh. kaidah mantik apa yang kau pakai kalau kau berbicara rasional? Coba kau paparkan dulu. Ini Oke, runutan ini kaidah saya mantik kasih ini gimana? contoh ya. Ketika ayat wa idza sawaituhu wa nafatu mirruhi, pada ayat ini Maryam kena enggak? Kena enggak Maryam? Bicara tentang ayat, Oke, ya. saya bertanya dulu, nanti sabar ke sana. Ketika kalimat wa idza sawaituhu wa nafatu mirruh, Maryam kena enggak di ayat ini? Makanya saya bilang salah gramatikanya. Itu kan pakai Pertanyaan saya, ketika kalimat wa idza sawaituhu wa nafatu mirruh, Maryam kena enggak di ayat ini? Ya enggak lah, domirnya huwa. Gimana sih lu? Ini kalimat subhanalladzi khalaqal insanu id qala lil malaikati ini ja'ilun id qala lil malaikati ini basyarum khalaqum basyarum min tin wa idza sawaituhu wa nafatu mirruh. Ayat ini kena enggak Maryam? Kena. Enggak ada urusan itu berbicara tentang basyarun. Kau ini gimana sih nggak bisa Oke. bedakan insan Basar basyarun bukan. atas kau botol kali kau. Oke, Maryam sebagai basar juga enggak? Saya kena enggak di ayat ini? Masalahnya susunan kalimatnya sama. Iya, susunan pertanyaan sama. saya ini dulu Kok ada dijawab. perbedaan? Kena enggak pada ayat ini supaya Ya, rasional. kalau memang seperti itu, ngapain ada perubahan domir? Kalau misalkan itu ditarik ke umum, kau botol kali, kau di mana kau pesantren? Pertanyaan saya di ayat itu kena enggak Maria? Itu dulu dijawab dengan jujur. Ya kalau berbicara secara umum kena semua, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, cuman khusus di ayat tadi. Oke, saya jawab. Kalau sudah ada jawaban kena, saya Coba. jelaskan. Artinya roh yang kepada Maryam itu sudah di kalimat wa idza sawaituhu wa nafatu mirruh itu sudah ada. Peniupan kepada Maryam itu. Peniupan kepada Maryam itu untuk siapa? Nggak nyambung. Pertanyaan Al-Anbiya saya. 91 dengan At-Tahrim 12. Ma farqu bainahumal kalimatain. Pertanyaan saya peniupan di ayat 91 itu untuk siapa? Bodoh kali lah orang ini. Untuk siapa di situ? Pertanyaan Bodoh saya. kali kau. Nah, Aku kan nggak berbicara ngerti At-Tahrim dengan Al-Anbiya. rasionalnya, nggak ngerti Bang Anda. Cucupi, Bang Peniupan Cucupi. di sini kepada siapa? Orang lagi bicara jangan bilang-bilang bodoh. Gitu. Kalau kepada Maria sudah Kamu kena mau di awal pemahaman kamu yang diikut. Maria. Kamu tidak mau dengar pemahaman orang. Kalau untuk kepada Maria sudah kena di ayat itu. Pertanyaan saya di sini berbicara kepada siapa? tentang muannas Kepada dengan Isa, mudzakkar, kita untuk tidak Isa ya. berbicara tentang Untuk kalimat Isa. umum basyarun ka Iya, insan oke, ka anas untuk ka. Isa. Tiupan kepada Maryam itu untuk siapa? Untuk Maria atau untuk Isa? Semua di situ kepada Maryam, rojinya kembali kepada walati Waduh, itu isim Maria mausul. sudah kena. Wa idza sawaituhu wa nafatu Botol kali, itu isim Oh. mausul botol. Sejak kapan? Iya, saya paham. Loh, Pertanyaan sejak saya kapan mudzakkar rojinya kembali kepada muannas? Coba kau buka dulu itu kitab Alfiyah Ibnu Malik itu. Coba di nadum keberapa itu? Coba. Nadum keberapa yang bicara kayak gitu? Kau ngarang kau. Kau ngarang kayak mana? Makna Lah, itu coba kaidahnya tunjukin, kaidah nahwunya. Kaidahnya di mana? Makna Nazam rasionalnya, keberapa yang bicara masalah itu? Ayat nggak bisa berdiri sendiri seperti itu karena sedang Ya, menjelaskan. makanya saya kepada pakai Maria. ilmu nahwu. Oke. Saya pakai ilmu bertanya sorof. kepada Anda. Ketika Maria hidup, Maria itu sudah ditiupkan roh belum? Saya berbicara Al-Anbiya 91. Ya, saya tanya dulu makna diakronisnya. 12. Nah, diakronis tahu nggak makna diakronis? Ya. Kau Ketika ditiupkan roh ini, Maria itu sudah hidup kau belum? bicara apa tadi? Diakronis? Apa? Coba kau ulang. Diakronis. Coba pembagiannya kayak gimana itu? Coba. Awas kau Salah salah ngomong satunya lagi. adalah kronologis. Kita baca. Kalau kau ayat berbicara ini- masalah itu, nggak ada hubungannya dengan ayat lain. Saya berbicara Waduh, lawang ini tentang... Anda menolak aspek-aspek dalam ilmu mantek. Ya sudah, nggak bisa didiskusikan. Loh, kita berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran katanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan Iya, ini la'allakum saya ta'qilun. jelaskan. Bang Remo. Tapi ada 4 aspek memahami kalimat itu. Bang Remo. Gitu Bang Remo. loh. Ya. Orangnya Mas JP ini, orangnya dia mau seakan-akan dia mau mengatur orang, tidak bisa orang kasih pemahaman ke dia dia. nggak paham tapi sok tahu itu loh.
Iya, sok tahu dia. Nilaiku IPK terbaik loh, kau sembarang aja ngomong. Di sini saya tahu kok kualitas Kau bilang kau Anda. di pesantren mana kau pernah masuk? Di pesantren mana kau? Ana min ma'had tahfidzul Quran fi Darul Huffaz. Gimana, Tafadhal ta'ala melukut Saya nggak heran, Mak, di Arab itu tukang kau foto, pakai bahasa Arab aja nggak bisa, itu bahasa Arab nyemot bisa. botol kau. Saya nggak heran. Di Bahasa Arab itu aja kalian nggak bebek, bisa sok-sokan pengemis itu menjelaskan bisa Quran di bahasa depan Arab. penghafal Quran. Gini ya, Botol di kalian Arab ini. itu saya paham, saya kasih tahu. Di Arab tuh nggak tangan bebek itu tukang ngemis itu bisa bahasa Arab. Saya nggak heran itu. Tapi mindset berpikir Anda yang perlu dikoreksi, gitu loh. Udahlah, Al-Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Quran turun berbahasa Arab biar kau nggak botol. Gitu loh, makanya ini dibahas Nah, ini aja Anda nggak paham. Lisanu Arabiyyan kenyataannya Anda katakan Arab. tapi kenyataannya kan Al-Arab kalian satu bodoh. kufran wa Begitu. nifaq. Tapi Anda kenyataannya tidak kan kalian paham. Di sini bodoh. Saya sudah tahu Tapi kualitas kenyataannya kan Anda. kalian bodoh. Pintar berbahasa Ya, Arab tapi coba bodoh kan. kalau memang Bahasa bodoh Arab coba sendiri. Ramadan Iya, kan, coba jawab dulu tadi. Nih jawab Iya, kan? jawab. Coba Kalian baca pintar dulu berbahasa baca. Arab tapi bodoh. Begitu. Coba baca Jadi Ramadan kalian pikir baca. orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab langsung kalian Namanya terbodoh- aja Ramadan, bodoh- begitu. kelakuannya Begitu. udah kayak Iya. si Jahal Begitu. juga nih. Iya. BPI tadi kan bicara bahwa Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Katanya ahli Nausoro. Baca dulu Ramadan. Islam. Kenapa Ramadan ini anti sama Al-Quran? Kenapa? Oh, nyamar Kau kau yang- ngaku-ngaku Islam aja kau. Coba baca. Kau yang anti Al-Quran, kau sama bapak kau Coba sama baca, kau baca. yang anti Coba Al-Quran. saya tanya Baca. kepada Kau. Iya, sudah Baca, cakap. gua kena cekek nih nanti kalau mau baca. Jadi Kamu diskusi cekek kayak siapa? gini. Kalau nggak mau baca kena cekek nih. Mau dicekek, mau. Cekek siapa? Bang Ramadan, Mau dicekek? jadi bicara keilmuan Mau. saja. Jadi bantahannya ilmu bukan emosi. Gini loh Bang BPI. Bukan saya kurang suka sama orang begitu. Lisanu Bodoh- Arabian, bodoh- Anda bodoh- katakan Bang Ramadan, bahasa sabar dulu. Arab. Itu pakai ya nisbat. Berbeda dengan al-Arabu asyaddu kufran wa nifaq. Itu al-Arab. Lisanu Arabian, ini ada Anda nggak bisa bedakan. Ya. Ini kau lebih bisa bahasa Arabnya daripada saya, kau kritik masalah bahasa Arab. Bukan, ini Anda katakan bahwa Quran diturunkan dengan bahasa Arab, padahal di situ kalimatnya Itu ayatnya berbunyi Inna itu ayat Al-Qur'an inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Karena Al-Qur'an turun berdasarkan bahasa Arab, berdasarkan gramatika bahasa Arab dengan kultur-kultur Arab. Makanya saya mau bilang itu kau jelaskan itu gramatika bahasa Arabnya kok amburadul gitu. Kamu bahasa pesantren mana pernah bilang? Ini aja udah salah ketika Anda menjelaskan kata lisanu Arabian dimaknai sebagai bahasa Arab. Padahal dalam ayat lain al-Arabu asyaddu kufran wa nifaq. Al-Arab. Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Itu Arabu di situ itu orang-orang Arab yang dimaksud di situ. Lebih keras Iya. kekafirannya wa nifaqan dan nifaknya kemunafikannya. Iya. Betul Iya, kali lah orang ini. Ini Pada yang saya kalimat bicara tentang Arabia, bagaimana pakai yang gramatika nisbatnya. bahasa Arabnya. Terus kau mau pakai bahasa Indonesia? Oke. Pada bodoh kali kau. Arabian pakai kalimat yang pakai ya nisbat enggak dalam penulisan? Ya bicara pula ya nisbat ini jangan kedua Nah, enggak paham gitu. malah sudah kalau kayak Nggak gini. paham bagaimana? Udah kau debat aku sama aku pakai bahasa Arab gimana? Oh, Ya kan kau nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Kaifa na'rifu hadhihi al-ayah? Al-farqu baina surah Bang bilang, Bang. At-Tahrim wa surah Al-Anbiya. Bang At-Tahrim CPI fi bilang ayat debat bahasa 12. Arab. Enggak, Botol ya, kan? tapi lisanu Arabian atau ya nisbat dia makna itu Kalau- ngomong pinter. Maksud saya enggak begitu ya. Maksud saya enggak begitu. Apakah sudah benar? Gini ya, para ulama, saya kasih contoh ya. Saya tidak mencontohkan Bang GPI enggak. Para ulama yang ahli-ahli Nausoro, ya ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik. Dalam memaknai Al-Quran, membuat satu tetapan hukum berbeda-beda, berbeda pandang. Gitu loh. Lah apalagi seorang Anda atau seorang saya lah ya kan. Seorang imam saja, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, dari satu ayat itu ada beberapa pemikiran, berbeda pemikiran. Lah apalagi hanya seorang Anda terus Anda menjelaskan, Anda sudah tahu. Ini yang saya koreksi. Oke, demikian saja mungkin ya, saya ada kepentingan. Yo, yang muslim assalamualaikum, yang lain selamat siang. Bang Cakra, salam hormat saya. Bang Cakra, saya mengerti cara berpikir Anda. Cuman ada beberapa yang perlu saya koreksi. Saya Pak izin saya mau bicara karena tadi Bang Cakradonya asik membahas tentang Aceh ya. Tentang hukum syariat di Aceh. Bang Ramadan sabar dulu ya Bang Ramadan ya. Assalamualaikum Bang Ramadan.
Nah, apa boleh saya bicara? Halo? Silakan. Nah, Silakan. perihal yang tuduhan, saya melihat begini ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Setiap pembahasan cenderung bagi saya menarik karena penjelasan kita ilmiah, tapi faktanya tidak ilmiah. Hanya dengan asumsi dan asumsi. Bagi saya itu bukan ilmiah. Nah, perihal Pak Cakradonya tadi menyebut bahwa Aceh dengan syariat Islamnya ada dihukum orang murtad, dihukum dipancungkah? Itu tidak ada. Betul Aceh dengan syariat Islam, tapi tidak untuk hukum pancung, itu tidak ada demikian. Jadi itu satu hal keliru. Jadi kita jangan sampai menjadi informasi, jangan sampai membagi informasi keliru kepada orang. Kan ini ditonton orang banyak ini. Demikian. Lalu masalah salat dan sebagainya, tidak dengan kita salat bahwa saja tidak merubah sifat ataupun sebagainya, itu bagi saya itu juga tidak demikian. Kalau masalahnya ke individu jangan dijamaahkan ke semua. Ya. Karena Islam tidak demikian. Islam ya rahmatan lil alamin. Tidak ada seperti yang tuduh-tuduhan. Maka kalau saat kita membahas sesuatu hal dengan ilmiah juga, dengan data juga, bukan dengan asumsi kita, pemikiran kita, tapi tanpa ada rujukan yang jelas, itu salah. Itu namanya hanya untuk memfitnah dan memberi asumsi yang tidak baik. Saya juga berteman dengan kawan-kawan saya dengan Nasrani sebagai orang Kristen. Bagi saya biasa-biasa saja, tidak jadi masalah. Tetapi tak kalah dalam ini tadi di sini di room ini pembahasannya bukan untuk yang ilmiah, malah menskreditkan bukan dengan data yang benar, dengan sesuatu hal yang real dan ilmiah, itu yang salah bagi saya. Maka saya perlu meluruskan itu karena saya orang Aceh. Jangan mengatakan orang Aceh seperti ini, tidak benar seperti itu. Jangan mengaku-ngaku begitu loh. Walaupun beliau memang orang Aceh. Demikian. Maka dalam pembahasan ini kita harus jelas dulu, ateis, kita seorang ateis atau kita seorang sekularisme. Jadi jelas, karena saya juga seorang sosiolog, saya seorang sarjana sosiologi juga. Jadi kita harus jelas itu pembagiannya. Jangan mengaku ini, tapi kita nyerang menurut kita pemahaman kita, satu agama dan pemahaman kita. Jadi kalau memang mau ateis ya itu pembahasannya agama keseluruhan, jangan menskredit satu agama. Saya berharap Bang Cakra masuk untuk apa yang mempertanyakan tentang itu tadi. Jadi harus lurus ya. Jadi begitu. Tapi kalau bilang mengenai rahmatan lil alamin, saya orang Aceh juga, brother. Salam semuanya. Assalamualaikum. 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 Ayyuhal ustadul kabir. Syukran. Kaifa haluk ustaz? Jadi ketika Raja Muda bilang bahwa tidak ada pengancaman di Aceh, Anda berbohong. Saya tiap hari diancam, bahkan kalau saya pulang halal darah. Yang saya tanya, saya sebutkan begini, masalah mengancam itu kan pribadi manusia, bukan dari ajaran agamanya. Baik, bahwa satu orang itu harus menghukum tanpa ada. Abangku, ini Bang Habib Fendi ini selamat atau gimana ini? Beliau tadi dari Aceh. Oh iya, oke lanjut Bang Raja Muda. Nanti kita beri kesempatan juga kepada Bang Alfarun dan juga Bang Eyodes. Bang Kertas Kosong, salam kenal ya. Iya abangku. Bang Pendi aku mudo Bang Pendi jadi kembali ke pembahasan saya sampaikan tadi, masalah ancaman dan pengancaman itu kan pribadi manusia. Dia di komentar aja, coba lihat itu banyak juga yang berkomentar yang tidak itu kan pribadi, bukan artian dari segi agamanya bahwa si fulan harus menghukum si fulan tanpa ada persetujuan dari yang telah ditentukan. Karena dalam Islam, dalam penghukuman itu kan ada lembaganya tersendiri, bukan si fulan suka-suka hatinya. Misalnya seorang murtad, dia pulang ke kampungnya saya, tiba-tiba mencekik dia, menghukum dia, memancung dia. Oh, bukan seperti itu, tidak seperti itu. Maka jangan memberi pemahaman yang tidak benar. Kita harus data, kita harus real dengan kebenaran.
masalah ada perbedaan-perbedaan antara agama ini itu hak, itu bukan di luar dari pemahaman saya. Karena kenapa? Saya berprinsip agama itu bukan untuk diperdebatkan. Silakan Anda beragama dengan agama Anda tersendiri dan jalani agama dengan agama tersendiri. Di saat Anda mau memperdebatkan agama orang lain, maka setidaknya Anda berbicara dengan real, bukan dengan asumsi. Itu yang jadi permasalahan. Oke, baik. Oke, baik. Nah, Bang Raja Muda, kita sambut dulu MTV. Monitor, Bang. MTV. Ini dan Pak Cakra ini sudah gimana ini? Pak Cakra? Monitor dulu Pak Cakra. Cakra. Jadi narasi saya tidak ada yang bisa bantah tadi ya. Oke, lanjut. Oke. Monitor dulu Bang Habib Pendi. Nah, lanjut Bang Habib Pendi. Oke. Mungkin ada yang disanggah ataupun ditambah ataupun ingin disampaikan. Iya, saya yakin Ustadz Effendi nggak akan menyanggah ucapan saya. Iya, benar. Saya ingin menyanggah apa yang disampaikan oleh Raja Muda. Kalau Raja Muda berkata bahwa tidak ada pengancaman, itu bohong. Ya, beliau tidak berani jujur di situ. Saya tidak bilang nggak ada Buktinya, pengancaman. saya tiap hari diancam, bahkan darah saya dihalal-halalkan. Bentar dulu. Kalau saya Ini pulang, makanya saya luruskan dan saya sampaikan tadi. Jelas saya sampaikan tadi. Jika Anda mendengar itu dari ancaman, saya. Ya, Betul. kalau Bang Raja Muda berkata bahwa itu adalah personal orangnya, salah besar juga. Orang bisa mengancam karena ada sesuatu yang dia baca. Ada pengajaran, ada ajaran yang dia anut, sehingga dari ajaran itu bisa membuat orang jahat dan bisa membuat orang tersebut mengancam orang lain. Maka saya selalu berkata begini, apabila gara-gara agama membuat engkau jahat, tinggalkan agama itu. Nah ini, jadi Raja Muda coba berbicara dengan jujur. Oke. Harus berani jujur. Dan saya sampaikan tadi, jelas saya sampaikan. Jangan tidak jujur. Kalau tidak jujur sulit kita bicara. Kan saya udah sampaikan Kalau kita tadi, kumpulkan jelas. bicara oknum, kalau kita kumpulkan oknum itu ada satu kabupaten Birun itu. Oke, jelas saya sampaikan tadi ya. Itu Saya Raja jelaskan. Muda. Dengar Lalu dulu. bagaimana orang-orang murtad kalau memang ada hadis yang berkata siapa yang menukar agamanya maka penggallah. Lalu kenapa tidak ada pemenggalan di Indonesia? Karena di Indonesia orang memakai hati nurani dan orang takut dengan hukum negara. Oke. Nah, seandainya benar-benar hukum itu ditegakkan karena itu ada ajaran dan itu ada hadisnya dan hadis itu sahih, walaupun Ustadz Syihab berkata itu tidak sahih, yang jelas hadis tersebut tertulis di hadis sahih Al-Bukhari Muslim. Siapa yang menukar agamanya, penggallah kepalanya. Makanya saya tiap hari diancam oleh orang Aceh. Tiap hari. Pagi saya live diancam, sore saya live diancam, siang saya live diancam, malam saya live diancam. Bahkan ada seorang ustadz Tengku di Aceh, namanya Tengku Bukhari. Apa kata Tengku Bukhari? Ini orang-orang seperti si Pendi Usman ini, kalau pulang ke Aceh, kalau ketemu, potong leher kasih ke babi, kasih ke anjing katanya. Ini kan lucu luar biasa ini. Ini luar biasa ini ancaman. Ini Ustadz Syihab ada. Ini luar biasa ancaman ini. Jadi saya berkata hari-hari ini, jangan gara-gara agama membuat kita jahat. Jangan. Apa sih yang dibaca oleh orang tersebut sehingga membuat dia jahat? Berani dia menghalalkan darah orang? Apakah ada Tuhan yang rela ketika ciptaannya mengancam dan menghalalkan darah orang lain? Oke, boleh saya bicara? Apakah Tuhan senang? Iya. Anakku, iya, hambaku, bunuh dia. Iya, hambaku, potong leher dia karena dia sudah murtad. Apakah Allah senang seperti itu? Boleh saya bicara? Nah, ini coba dibantah. Oke, boleh saya bicara. Itu belum lagi ada hadis-hadis di mana Nabi Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia tersebut mengucap 2 kalimat syahadat. Oke. Boleh saya bicara? Nah ini, jadi jangan Tengku Muda
kata, mana buktinya orang murtad dipancung? Mana buktinya orang murtad dipotong leher? Ya karena di Indonesia ini hukum dipakai hukum Indonesia, hukum negara. Itu. Tapi kita lihat di Irak, di Syria, di Iran. Oke, apa boleh saya bicara? Itu bukan Apa boleh saya perang bicara? politik, itu perang agama. Apa boleh saya Salah bicara? tafsir. Apa dah boleh saya bicara? Entah salah tafsir, entah apa yang dia baca itu yang dia lakukan, itu yang diamalkan. Apa boleh saya bicara? Karena ada juga yang berkata begini Ustaz Syihab, al amalu bila sajarin kasamari bila kasarin. Ilmu tanpa boleh saya beramal bicara? seperti pohon tidak yang tak berbuah. Apa boleh saya bicara? Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Nah, kalau Udah saya bisa, salah, tolong udah boleh saya bicara? diluruskan Ustaz Syihab. Apakah orang tersebut ketika membaca benar-benar diamalkan? Kalau dia tidak mengamalkan berarti diibaratkan seperti pohon yang tak berbuah. Oke, udah boleh saya bicara? Nah itu. Jadi silakan Raja Muda ditanggapi Oke. apa yang saya sampaikan. Jujurlah. Tadi abang ada masuk nggak melihat Itu dari dari saya. Terima obrolan kasih. dari Cakradonya dan sebagainya perihal hukuman yang telah dilakukan di Aceh itu hukum pancung, hukuman untuk bagi non yang udah keluar ke agama sebelah ataupun agama manalah. Dan itu saya luruskan tidak ada. Tetapi jika memang dalam hukum Islam mengajarkan untuk keluar dari Islam memang harus hukum mati yang seperti diadakan di Arab Saudi, saya menyetujui itu. Kenapa? Itu kitab saya, itu ajaran agama saya. Nah, oke, tar dulu. Itu ajaran agama saya dan saya harus mengimaninya. Apakah saya harus yang melakukannya? Ya bukan saya. Itu ada lembaga tersendiri seperti di Arab Saudi. Mereka ada lembaganya yang menjatuhkan dan menghukum yang bersangkutan. Jadi kita harus meluruskan itu. Nah, di saat kita bilang agama itu menjadi ajaran kasih, kalau kitabnya mengajarkan seperti ini maka ya pasti Makanya begini Raja Muda. Makanya saya bilang tadi. Sebentar lagi. Makanya saya bilang tadi apa? Jangan mengatakan itu personal, tapi itu ajaran. Ya. Anda tadi mengelak bahwa itu bukan ajaran. Ini yang menjadi persoalannya. Anda tidak berani jujur di situ. Dengar dulu, lurus. Ini kalian ngomong. Oke, siap. Silakan. Yang saya maksud tadi masalah individu tadi adalah perihal yang disebutkan oleh Bang Cakradonya, perihal masalah seorang salat itu tidak menentukan sifat dan kelakuannya. Itu yang saya maksud. Bisa ada seorang pencuri, dia seorang pencuri, tapi dia salat, apakah dia karena agama dia mencuri? Kan tidak. Maksud saya seperti bukan masalah kehukuman tadi. Yang masalah kehukuman tadi saya sampaikan, jelas saya sampaikan. Dengan kepercayaan saya yang saya imani, hukum bagi orang yang Islam keluar itu ya seperti itu, walaupun tetap tidak sembarangan juga dihukum. Dia ada pertobatan, ada ini lagi sampai betul-betul dia komit dengan agamanya baru dihukum dengan hukuman pancung tadi. Nah, saya juga dengan perihal tersebut saya juga abang tadi sempat sampaikan begini lagi, bahwasanya agama itu harus mengajarkan yang baik dan sesuai dengan isi kitabnya. Oke. Nah, abang menskreditkan Islam seperti itu. Masa saya jawab begini lagi. Semua agama itu bagi saya agama itu kita ini agama. Saya Islam enggak agama itu pasti untuk yang terbaik, untuk mengajarkan kita yang baik. Tidak juga untuk mengajarkan harus kita membunuh sesuka hati kita. Nah, seperti agama sebelah kita juga mengajarkan bagi kalian mengajarkan kekasih. Tapikah kita realistis juga harus adil dalam pembahasan? Kalau memang ilmiah, dan kalau memang menyebutkan individu-individu, apakah dulu Aceh ini ataupun Indonesia ini yang datang ke sini dari negara Eropah sana dengan membawa pedang, membunuh rakyat Aceh, membunuh orang Aceh, apa itu ajaran dari sebelah? Kan bukan seperti itu juga. Apakah itu kesalahan kitab kalian? Bukan juga, bukan? Enggak juga kalian mengajarkan bahwasanya kau dari Eropah datanglah ke Asia sini, ke Indonesia ini kau bunuhlah itu orang-orang. Apakah seperti itu? Enggak juga. Tidak seperti itu agama sebelah kan? Enggak. Saya yakin tidak seperti itu. Itu berarti individu atau kelompok yang bersangkutan. Maka jangan, saya berharap tolonglah dalam kita membahas sesuatu dengan framing seakan-akan si fulan Jadi hadis yang saya bacakan itu apakah individu itu? Yang mana? Hadis yang saya bacakan? Kan saya sampaikan tadi untuk hal yang Apakah memang itu di luar ya. Di luar Indonesia khususnya tentang hukuman yang seperti yang disebutkan tadi, saya mengakui itu. Saya membenarkan itu. Itu memang itu konteks agama. Itu dalam hal agama. Itu ajaran. Kita, itu ajaran. Ya, itu ajaran. kita Bukan.
Kita dalam konteks agama, jangan kita bilang Ya, konteks itu agama ajaran aja. bukan. Misalnya, bentar Itu dulu bang. ajaran bukan, brother. Ya saya Itu jawab ajaran dulu bang. bukan, brother. Abang dengar dulu saya jawab. Ya, nanti abang ngomong saya diam. Nah, itu dalam konteks agama jika dihukumnya seperti itu. Konteks manusia aja, kehidupan kita manusia, kita berkhianat dalam satu negara, kita juga dihukum mati. Itu jelas, itu hukum manusia. Kita abang tiba-tiba orang Indonesia tiba-tiba menjadi pengkhianat kepada negara lain, memberi informasi yang tidak benar dan sebagainya. Pasti abang ada hukum mati, ada kata bagi ditangkap oleh negara abang asal. Itu memang itu aja hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Apalagi hukum Tuhan yang lebih tinggi di atasnya. Jadi Ya, kita harus clear dalam pembahasan, karena ini pembahasan kita bang bukan masalah perdebatan agama bang ya, tapi permasalahan kita adalah ilmiah. Maka kita harus jawab dengan ilmiah juga. Jangan ke sebelah menyerang tanpa narasi yang jelas. Hanya katanya si fulan. Oh, tidak seperti itu dalam beragama. Jika abang masih berasumsi, abang pun belum bisa beragama sesuai dengan agama abang percaya sekarang. Itu pendapat, itu menurut saya. Demikian bang. Saya bukan psikolog bang ya, saya sosiolog. Saya sarjana sosiologi. Jadi jangan salah-salah gitu. Makanya bilang tadi pemahamannya tolong di. Baik. Kita sambut dulu Bang Alfarun. Monitor dulu Bang, supaya kita kosongkan Komal kalau memang nggak ada suaranya Bang. Alfarun. Bang Alfarun. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyodes, Bang Eyodes. Monitor Bang, Bang Eyodes. Bang Eyodes. Oke, saya kasih turun ya Bang. Oke, lanjut Pak Ustadz. Pak Ustadz Ibnu Syihab. Ini Bang CPI ini. Lanjut dulu, monitor dulu Pak Ustadz. Iya. Tadi siapa yang seret saya lagi naik ke sini? Ya udah lanjut lah. Iya. Yang penting diskusi santai lah. Siap, akhi, siap. Tafadhol. Jadi pertama saya ingin membahas tentang yang disampaikan Bang CPI ya, terkait as-sanad farja fana fi sama fana fiha. Kebetulan S1 S2 saya adalah jurusan bahasa Arab, dan saya itu adalah i'adatun nazar fi qadiyati al-lughah fi i'adatun nazar fi qawaidil lughah al-arabiyyah dirasah nahwiyah, rekonstruksi ulang kaidah bahasa, kajian nahwu. Terkait tadi sebenarnya redaksi ayat itu kan ada fanhana fiha sama fanafahna fihi. Itu dua-duanya merujuk kepada kata farj, ya kan? Ahsanat farjaha. Kata farjun itu ini yang tidak banyak orang pahami, bahwasanya kata farjun itu adalah dia makna kata yang dia tidak memiliki jenis kelamin, yang bisa kalau domirnya itu bisa menggunakan domir mudzakkar dan domir muannas. Ini banyak orang tidak paham memang, tapi insya Allah kalau kita tahu khusus di kajian bahasa akan sangat mudah memahaminya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait cara menilai Al-Quran itu sebenarnya Al-Quran tidak dinilai dengan nahwu shorof. Justru nahwu shorof itu karena dia adanya belakangan, Al-Quran dulu ada, baru nahwu shorof. Itu justru sebenarnya kaidah nahwu shorof itu harus disesuaikan dengan Al-Quranul Karim. Ada hal yang menarik, kalau kita mengikuti perkembangan nahwu ya, atau lughah bahasa, di Al-Quran itu ada begini, in hadzani lasahirani, ya kan? Atau dalam satu riwayat inna hadzani lasahirani. Itu dulu menjadi iskal. Iskal dalam artian kok inna jadi hadzani bukan hadzaini, ya kan?
Tapi di Al-Quran dalam suatu qiraat tentu saja itu dibaca in hadani la sahirani, bukan inna hadani la sahirani, bukan in hadani. Ini salah satu atau tawur an-nahwi, perkembangan nahwu. Ternyata Bang, bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu ketika menggunakan redaksi in hadani la sahirani, ternyata itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, maksudnya bahasa Arab yang di Jazirah Arab. Ternyata itu adalah bahasa yang resmi digunakan oleh Firaun dan Musa pada masa itu. Ini tidak ditemukan di tafsir-tafsir sebelumnya karena memang ini kajiannya adalah kajian bahasa. Jadi Al-Quran dengan pendekatan ilmu lisaniyat. Nah, dan alhamdulillah betul-betul kalau di pondok pesantren tidak ditemukan konsep ini dan pemahaman seperti ini. Syekh Fadil As-Samurai, beliau dianggap sebagai orang yang paling kompeten dalam nahwul Qur'ani. Beliau menjelaskan seperti itu dan alhamdulillah Al-Qur'anul Karim itu dipahami dengan pendekatan yang lebih komprehensif, dan ternyata yang selama ini menjadi permasalahan, dianggap masalah dalam kaidah nahwu, tata gramatikal nahwu, itu bisa terpecahkan setelah berkembangnya ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Jadi mungkin saja sekarang ini ada beberapa permasalahan yang belum ditemukan jawabannya karena memang ilmu kita masih terbatas di sini. Itulah kenapa kita perlu yang namanya kajian ilmiah dari semua aspek. Bahkan Al-Quran termasuk sesuatu yang perlu dikaji lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi karena masih terlalu banyak rahasia-rahasia yang belum terbongkar, yang itu menuntut para saintis, para ilmuwan, para pakar muslim tentu saja untuk mengkajinya. Ala kulli hal, jadi saya mau membahas tadi yang kata Farjun itu adalah kalimat yang dia memiliki dua fungsi mudzakkar dan muannas. Kemudian terkait ini lagi-lagi kita akan bermasalah ketika kita membahas agama, lalu dasarnya pijakannya adalah dengan kedustaan. Saya dengan lantang saya katakan bahwasanya yang selama ini dijadikan pijakan adalah banyak dari data yang tidak valid atau kedustaan. Contoh tadi yang murtad, penggal kepala yang dilakukan di Arab Saudi itu merupakan thaqafah mawruthah, tradisi budaya yang terwariskan oleh Islamnya Muawiyah dan Banu Umayyah, dan tadi malam sudah saya jelaskan kan kenapa hadis itu palsu, dan saya secara gamblang dan saya tekankan itu hadis palsu meskipun itu ada di Sahih Bukhari dan meskipun itu dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ustaz. Meskipun itu dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Afan Ustaz. Tadi antum menyebut Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, antum penentangnya juga ya? Ya. Oh ya sudah. Lanjutkan penjelasannya Ustaz. Lanjutkan. Nah, jadi saya katakan bermasalah. Saya punya agama. Saya katakan lagi, saya tidak ingin membahas agama orang lain, ya kan? Dan tidak ingin membahas madhab orang lain. Saya Sunni Ahrar. Jadi saya hanya akan berbicara sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan keilmuan saya. Aja Ustaz. Aku juga Kristen Ustaz. Ya, aku Kristen Koptik, Ortodoks Koptik Mesir. Lanjut Ustaz, lanjut. Siap. CS kita. Bang, jadi agama Islam itu dirubah dari awal sejak meninggalnya Rasulullah SAW. Yang tadinya agama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya kan? Islam agama rahmah, kemudian muncul hadis Islam diutus dengan pedang, bu'iltu bisayfi baina yaday sa'ah.
Betul hadis umir uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi semua orang. Akhirnya muncul ekspansi ke negara-negara dan bangsa-bangsa lain dengan alasan menyebarkan agama, dengan alasan futuhat ya kan. Itu semua sebenarnya merupakan bentuk kebatilan, kedustaan yang dibangun dengan hadis-hadis sahih, ya, hadis sahih tapi dusta. Nah, kenapa saya berani mengatakan itu? Karena memang saya spesifikasinya di situ, keahlian saya di hadis, sehingga saya membaca utamanya naqdul hadis, kritik hadis, dan gara-gara saya fokus di sini, sehingga tidak sedikit orang yang tidak respect dengan saya lah kan. Atau menganggap saya orang aneh. Islam kok begitu, Islam kok malah mengkritik Sahih Bukhari, Sahih Muslim katanya. Jadi saya katakan saya punya kepentingan ingin menyebarkan, ingin menyampaikan, dan ingin membawa pesan Islam yang sebenar-benarnya sebelum Islam itu diganti. Dan ada hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Awalu man yubaddilu sunnati rajulun min Bani Umayyah. Kemudian awal-awal mengubah agamaku itu laki-laki dari Bani Umayyah. Kemudian ada hadis likulli ummatin fir'aunu wa fir'aunu hadhil ummah Muawiyah bin Abi Sufyan. Setiap umat punya Fir'aun. Fir'aun itu berarti yang merusak tatanan sosial budaya masyarakat, yang merusak tatanan. Wa fir'aunu hadhil ummah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Fir'aun umat ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di internal saya yang Ahlussunnah wal Jamaah itu dianggap Muawiyah ini sebagai sahabat Nabi yang baik, yang dijamin masuk surga, ya kan? Tapi saya katakan itu dusta karena memang tidak sesuai dengan fakta dan data. Dan diakui atau tidak, Islam betul-betul menjadi agama yang beringas dan bengis. Saya katakan itu sejak Banu Umayyah berkuasa, dan kekerasan, kejahatan itu menjadi legal dan dianggap sah, ya kan? Dianggap sah. Padahal itu betul-betul bertentangan dengan Al-Quran. Bagaimana dikatakan sah sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, ya kan? Di dalam agama. Bagaimana dikatakan sah peperangan itu sementara Al-Quran mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin.